Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jawab salam, salam itu wajib. Ayo kita jawab salam. Assalamualaikum Dewan Guru. Assalamualaikum penonton. Atamasya ilal bahdat wala tansa ihmilu arribat. Idza kuntum umat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Walhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqahul Qur'an. Amma ba'du. Puja beserta puji syukur marilah sama-sama kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi pencipta kita, yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaannya, yang telah memberikan banyak sekali nikmat di dunia, dari mulai kesehatan sampai kebahagiaan, juga rizki yang terus mengalir setiap harinya dan sangat patut untuk kita syukuri. Dan yang paling besar adalah rizki yang saat ini kita rasakan, yaitu kita yang masih bisa dipertemukan di bulan yang berkah ini, bulan yang penuh amalan ini, bulan suci Ramadan. Maka marilah sama-sama kita berdoa agar kita sama-sama bisa bertahan dari awal sampai akhir di bulan ini dan bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat diiringi salam kita hanturkan kepada baginda tercinta kita, junjungan akhir kita, Nabi tercinta kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya di akhir zaman kelak, di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang cerah kali ini, izinkan saya untuk menemani kalian semua sambil menunggu beduk dengan sedikit berkultum. Kalau kultumnya di bulan Ramadan, pasti tema kultumnya tidak jauh dari bulan Ramadan dan berpuasa. Oleh karena itu, saya akan berkultum tentang berpuasa. Siapa di sini yang berpuasa asal puasa aja, gak tahu syaratnya, gak tahu rukun-rukunnya, dan hal apa saja yang harus dihindari ketika berpuasa? Oleh karena itu, marilah sama-sama kita belajar apa saja syarat, rukun, juga hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa. Tapi sebelum itu, kata pepatah, konon katanya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, biar saya makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rehanan Safita Bahri dari kelas 8A. Pembukaannya udah, perkenalannya udah, sisa senyum sambil bawain isi kultumnya. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak nih, apa itu puasa? Kan percuma kita puasa, tapi kita nggak tahu apa itu puasa. Asal menahan minum, makan, dan hawa nafsu aja. Padahal, puasa itu memiliki arti yang banyak. Secara bahasa, puasa artinya mencegah atau menahan diri. Namun, secara istilah fikih, puasa artinya menahan diri, mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya, dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu pengertian puasa, lalu apa alasan kita harus berpuasa? Mengapa kita sangat wajib dalam berpuasa? Allah sendiri sudah menjawabnya di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Semoga dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, kita semua mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana? Sudah terjawab belum mengapa kita diwajibkan dalam berpuasa? Harusnya sih udah ya, karena tadi udah jelas banget di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana orang-orang sebelum kamu yang berpuasa diwajibkan juga agar kamu bertakwa. Berarti yang disuruh berpuasa bukan cuma generasi kita, tapi generasi sebelum-belum kita juga disuruh berpuasa. Coba tanya neneknya, coba tanya engkongnya, coba tanya uyutnya, disuruh berpuasa nggak dulu? Pasti disuruh, karena bahkan sebelum mereka pun sudah disuruh untuk diwajibkan dalam berpuasa. Makanya sudah tidak ada lagi alasan bagi kamu untuk meninggalkan puasa, agar kita sama-sama bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi rugi juga gak sih kalau kita udah puasa tapi kita belum tahu apa saja rukun yang harus kita penuhi dalam berpuasa, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan apa saja syarat-syarat wajib dalam berpuasa. Bagi kamu yang pengen dapat hadiah yang menarik, bisa nih simak video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir nanti bagi siapa yang bisa menjawab apa saja syarat-syarat dan rukun yang sudah aku sebutkan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Jadi bagi kamu yang tertarik, simak video ini dengan baik. Masuk ke yang pertama, yaitu syarat-syarat wajib berpuasa. Syarat-syarat wajib berpuasa ada 6. Yang pertama adalah beragama Islam. Kan Allah tadi udah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah menunggu orang-orang yang beriman dari kaum muslim untuk berpuasa. Lalu yang kedua adalah balik atau sudah memenuhi taklif dalam syariat Islam yang sudah matang umurnya. Lagian kan malu ya, udah 17 tahun tapi puasanya masih bolong-bolong. Kan malu sama anak TK yang bahkan puasanya dari awal sampai akhir bulan Ramadan itu penuh 1 bulan. Makanya, marilah sama-sama kita yang sudah memenuhi taklif dalam syariat Islam, kita berpuasa dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah berakal. Orang yang tidak berakal, orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa karena mereka bahkan tidak memiliki kendali akan tubuh mereka. Lalu yang keempat adalah suci dari haid dan nifas, juga hadas-hadas kotor lainnya. Nih ukti-ukti, kita kan cewek ya, pasti kita mengalami yang namanya haid. Kalau kita mengalami haid, bukan berarti kita bisa semena-mena di bulan Ramadan. Kita harus segera menggantinya jika kita memiliki hutang. Menggantinya kapan? Nanti setelah sudah bulan Ramadan, dan menggantinya sebelum bulan Ramadan selanjutnya. Lalu yang kelima adalah mampu melakukan puasa. Bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang memang sudah tidak mampu dalam berpuasa, tidak wajib untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah mengetahui awal puasa di bulan Ramadan. Kan lucu ya, kita puasanya sekarang, tapi ternyata bulan Ramadannya besok. Gak sia-sia sih, kan namanya menahan diri, jadi pasti mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kan sayang aja gitu loh, orang puasanya besok, bulan Ramadannya besok, tapi kita puasanya sekarang. Udah jelas dong ya, berarti tadi syaratnya apa aja, dari mulai beragama Islam, balik, berakal, suci dari hadas. Yang kelima adalah mampu melakukan puasa, dan yang terakhir adalah mengetahui
awal puasa. Lanjut ke yang kedua adalah rukun puasa atau hal-hal yang sangat harus dipenuhi dalam berpuasa. Rukun puasa cuma ada dua nih. Yang pertama niat dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, berikut tadi bacaan niat dari berpuasa di bulan Ramadan. Aku sih udah yakin ya, kita semua sebagai siswa-siswi SMP ITL Pawas pasti udah hafal sama niat bulan suci Ramadan, niat berpuasanya. Tapi aku cuma bantu mengingatkan kembali biar kita tidak lupa. Kenapa aku bantu ingetin? Karena niat ini masuk ke dalam rukun berpuasa yang harus kita penuhi. Dan rukun berpuasa nggak cuma niat, yang kedua adalah menghindari juga mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari tadi tuh kita ngebahas mulu hal-hal yang membatalkan puasa, harus kita cegah, harus kita hindarin. Emang apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa ada banyak. Dari mulai makan dan minum secara sengaja, berhubungan suami istri, terus juga kayak berbohong secara sengaja, berkata kasar, berkata kotor, ataupun mengadu domba orang lain, menggunjing orang lain, mencaci maki orang lain, ataupun berkata-kata maksiat seperti membayangkan hal-hal yang tidak senonoh, melihat ataupun mendengarkan hal-hal yang tidak baik di bulan Ramadan. Itu juga membuat kita batal dalam berpuasa. Makanya kita harus hindarin. Nauzubillahimin zalik. Nah, udah jelas dong ya, dari mulai syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga ilmu ini menjadi berkah bagi kita semua. Karena ilmu ini sangat penting. Kan percuma kita udah puasa kalau kita nggak tahu syaratnya, rukunnya, dan hal-hal yang harus kita hindari. Tadi di pertengahan video, aku udah bilang nih, bagi siapa yang bisa menyebutkan kembali apa saja rukun dan juga syarat-syaratnya akan mendapatkan hadiah yang menarik. Bagi kamu yang tahu, bisa hubungi nomor di bawah ini. Nah, udah ada panggilan nih. Coba kita tanya ya. Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dewi Kartikasari di hati dia, maksudnya di rumah. Oke Kak Dewi. Nah, kira-kira apa nih Kak Dewi syarat-syarat wajib dalam berpuasa? Jadi syarat wajib puasa itu ada 6. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua baliglah dibebani hukum taklif menjalankan syariat Islam. Yang ketiga itu berakal. Orang gila tidak diwajibkan puasa. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima mampu melaksanakan puasa. Yang keenam mengetahui awal puasa di bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa hadiahnya. Masya Allah, bener banget apa yang disebutkan Kak Dewi. Nah, Kak Dewi bisa mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak 100% khusus Kak Dewi. Makasih Kak Dewi atas jawabannya. Syaratnya udah, yang kedua adalah rukun. Kira-kira siapa ya yang bisa nelpon kita dan menjawab rukun-rukun berpuasa? Oke, halo, dengan siapa di mana? Dengan Hana Marwa di rumah. Oke Kak Hana, coba sebutkan dong apa saja tadi rukun-rukun dalam berpuasa. Jadi rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Masya Allah, bener banget Kak Hana. Kak Hana akan mendapatkan hadiah yang menarik sama kayak Kak Dewi tadi ya. Jadi mungkin kalau emang Kak Dewi dapat hadiah, bisa dibagi 2 sama Kak Hana. Makasih Kak Dewi, Kak Hana atas jawabannya. Nah, berarti udah sampai akhir aja nih pembahasan kita kali ini. Makasih ya udah nonton videonya dengan baik, dan semoga bisa menemani kalian sambil menunggu berbuka puasa. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang mengenakan, bahwa sesungguhnya salah itu datang dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unsur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.